Halo, selamat sore, Selamat sore Dimas. Pak. Shalom. Oke, ini Yero masih di jalan ya. Kita tunggu Yero aja ya, Iya, Dimas ya. boleh Pak. Ya, biar nanti presentasi nggak ketinggalan dia. Iya Pak. Kita tunggu Yero ya, nyampe kita presentasi ya. Oke Pak. Tapi saya udah minta Dimasnya itu duluan dulu aja nggak apa-apa. Kamu udah nyampe belum? Apa? Kamu udah nyampe belum? Belum Pak, itu belum Pak. Berapa menit? Berapa menit itu mungkin 5 atau 10 menit lagi perkiraan Pak. Ya udah, kami tunggu aja. Oh ya dah, baik Pak.
Yero udah nyampe belum ya? Kalau belum kita mulai aja ya. Dimas, Boleh, Pak. ya udah PPT-nya udah ada kan? PPT-nya ada. Oh ya, ini katanya 5 sampai 10 menit. Ini udah apa namanya? Udah lama banget. Oke, duluan aja Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sudah minta itu minta si Dimas itu tuh udah duluan presentasinya, itu Pak. Oke, ini yang hadir ada Dimas, Yero, Dio. Oke. Dio, Dio, oke. Berarti si siapa? Samuel, Pak Wahyu nggak ada kabar. Oke, silahkan Dimas, silahkan mulai dengan doa untuk kita mulai dengan kelas kita sore hari ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang agung, Bapa atas penyertaan hari ini Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau melaksanakan kegiatan pembelajaran agama Kristen Tuhan, biarlah semuanya berjalan lancar Tuhan. Dan kami juga mau sebentar lagi mau presentasi Tuhan mengenai firman-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami pelajari hari ini Tuhan menjadi ilmu bagi kami Tuhan, menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum mulai saya mau nanya dulu dong, dari kampus udah ngasih lempar evaluasi buat dosen belum ya? Belum sih Pak. Belum ya? Oke, saya pikir kemarin PTS udah dikasih. Mungkin nanti setelah apa namanya, kelas kita selesai bulan Januari ya. Iya, bulan Januari, Februari, kelas kita selesai. Berdasarkan absen ya, berdasarkan absen selesai. Oke, silahkan. Dan kelas kita sore hari ini kayaknya kita nggak akan nyampe jam 19.00 ya, karena apa namanya, saya mau ke kampus juga. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yuk lanjut. Oke, saya share screen dulu ya Pak. Udah masuk ya Pak? Udah masuk ya Pak, share screen-nya? Udah. Oke. Oke, saya mulai ya Pak. Shalom semuanya. Halo, Shalom. Kamu ini dulu deh, Dim. Kamu gedein dulu deh. Kamu zoom dulu atau dibikin di ini aja deh, biar nggak kekecilan. Oh, tulisannya ya Pak. Bentar. Slide-nya di apa namanya? Oke, good. Thank you. Silahkan. Siap, Pak. Shalom semuanya. Saya dan Yero akan mempresentasikan materi yang berjudul teknologi dan pandangan. Saya sudah sampai. Oke, siap Yero. Nah, yang pertama ada definisi teknologi. Nah, zaman sekarang ini mungkin kita nggak akan lepas gitu dari teknologi yang selalu berkembang. Gitu. Yang pastinya kita juga kenal banget itu sama teknologi yang sehari-hari kita pakai, mulai dari gadget, HP, laptop, komputer. Nah, teknologi-teknologi itu tuh bisa membentuk sebuah kebudayaan atau sebuah culture itu di lingkungan kita. Bahkan bisa mengubah jalannya matematika, sains, dan berbagai seni lewat teknologi. Nah, teknologi juga mencakup metode, sistem, keterampilan, proses, teknik, bahan mentah, dan perangkat yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan manusia.
bisa juga untuk memuaskan keinginan manusia gitu karena gengsinya. Nah, ada satu kutipan dari Banneker di tahun 1987 yang menyatakan bahwa teknologi itu adalah pengetahuan yang mencakup seni, teknik, dan cara membangun dunia. Nah, teknologi juga merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan alat yang digunakan untuk merancang, membuat, mengoperasikan, atau memelihara barang dan servis yang bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Teknologi ini berkontribusi banyak banget gitu dalam pengembangan manusia, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, komputer, elektronik, dan tentunya industri gitu. Banyak banget pabrik-pabrik yang sekarang semakin canggih gitu. Banyak banget yang udah pakai robot buat memproduksi suatu barang yang gitu-gitu. Dan juga di dalam lingkup yang lebih luas, teknologi juga cangkup sistem infrastruktur, prosedur, dan metode yang digunakan dalam produksi, transportasi, komunikasi, dan berbagai macam aspek kehidupan lainnya. Teknologi sebagai pembebas. Teknologi juga merupakan seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, untuk survive gitu, dan kenyamanan manusia. Nah, teknologi juga mencakup sistem, metode, keterampilan, proses, teknik, bahan mentah, sama seperti yang tadi, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, memuaskan keinginan manusia. Teknologi juga membentuk kebudayaan yang sama seperti yang tadi dibahas. Nah, langsung salah satu contoh teknologi yang dapat membebaskan manusia adalah teknologi informasi dan komunikasi, TIK, yang kita pakai sekarang saat ini, pakai Zoom. Yang kita manusia mengakses informasi lebih cepat dan mudah, contohnya seperti Google atau sosmed. Sekarang banyak banget gitu yang nyari informasi lewat sosial media, TikTok gitu. Dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia, mulai pakai WhatsApp, Instagram, DM, Facebook, gitu. Udah familiar banget gitu sama budaya kita. Nah, teknologi ini sendiri juga sekarang udah jadi pilar yang mengubah banget kehidupan di dunia ini setelah memberikan manusia banyak kebebasan atau free will di dalamnya. Nah, selanjutnya akan menjelaskan beberapa cara teknologi telah memberikan kebebasan baru bagi manusia dan bagaimana hal itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai penggunanya. Nah, yang pertama, teknologi telah membebaskan manusia dari pekerjaan berat dan berulang. Misalnya, mesin yang diotomatisasi, yang di pabrik-pabrik, mesin yang ada di server-server, itu berguna banget gitu. Karena bisa ngejain tugas-tugas yang repetitif atau yang berulang-ulang, tanpa kita harus ulang tugas itu. Nah, di restoran-restoran Jepang juga udah mulai pakai robot, kayak buat sushinya, contohnya, dan lain-lain. Yang kedua, informasi tanpa batas. Teknologi, terutama di dalam internet, memungkinkan kita buat nyari informasi sebebas mungkin gitu, tanpa batas. Karena segala sesuatu sekarang di internet ada itu buat dicari, mulai dari tutorial buat coding contohnya yang paling simpel, terus ada tutorial buat apapun pasti ada di internet gitu. Dan itu bisa diakses sama kita secara cepat dan mudah. Tinggal kita buka Google misalnya atau YouTube, pasti muncul gitu. Yang ketiga, komunikasi yang bebas dengan teknologi yang sangat ini. Nah, komunikasi saat ini udah nggak terbatas lagi oleh jarak atau waktu. Mungkin kita waktu zaman dulu, sebelum ada mengenal internet,
kita mau ngirim pesan ke keluarga kita gitu yang di kampung. Harus ngirim surat dulu. Nah, sekarang udah nggak perlu susah-susah karena udah ada teknologi seperti aplikasi WhatsApp, Facebook yang bisa ngirim pesan secara real time. Gitu. Bahkan sekarang pun karena di tahun 2021 mulai COVID, banyak banget gitu pekerjaan yang mulai WFH. Nah, si meetingnya itu dijadiin lewat Zoom. Itu sangat membantu banget gitu di kala saat seperti itu. Nah, di poin yang selanjutnya, kebebasan pendidikan. Nah, dengan teknologi, sistem pendidikan juga berubah. Pembelajaran sekarang bisa banget lewat e-learning, kayak yang dipakai di TTS. Dan juga di Google kita bisa banyak banget gitu sumber pembelajaran online, kayak tutorial aljabar gitu. Ya, juga pembahasan-pembahasan soal UTBK misalnya. Tuh. Dan itu nggak terbatas di satu website doang, pasti banyak banget yang ada di sana. Gitu. Sangat fleksibel. Di poin yang kelima, pembebasan dalam kreativitas. Teknologi yang menjadi alat penting untuk ekspresi diri dan kreativitas. Nah, teknologi ini juga bisa membantu kita dalam berkreativitas, soalnya contohnya dalam buat poster, digital art, itu keren banget. Gitu. Dan juga sekarang mulai banyak banget yang buat film, musik, seni visual, pakai teknologi yang lebih canggih gitu. Ada yang sekarang pakai AI, dan juga orang-orang bisa gampang buat nge-publikasiin ya karya itu lewat, misalnya musik lewat Spotify, atau konten creator bisa banget lewat YouTube. Gitu. So, teknologi ngasih kita kebebasan mulai dari pekerjaan hingga pendidikan, komunikasi, ekspresi, dan kreatif. Tapi penting banget buat mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi saat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita perlu menjaga banget gitu keseimbangan di antara teknologi dan kita. Nah, selanjutnya teknologi sebagai ancaman. Pada realitanya, nggak semua teknologi yang kita kembangkan sekarang itu dipakai dengan bijak sama masyarakat. Orang yang terlalu bergantung sama teknologi bisa banget kehilangan kemampuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Berikut beberapa poinnya. Yang pertama, keamanan dan privacy. Nah, tingkat penggunaan teknologi yang meningkat termasuk internet telah meningkatkan potensi bahaya dan pelanggaran privacy, cyber attack, pencurian identitas atau phishing, dan cyber crime lainnya. Dan lalu ada akses ilegal ke data sensitif menjadi lebih umum. Ini mengancam keselamatan pribadi, bisnis, bahkan negara. Next, gangguan sosialisasi serta penyalahgunaan konten. Nah, teknologi juga dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial kita. Misalnya, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu interaksi sosial langsung, sama yang seperti kita bahas di minggu lalu. Dan itu juga bisa mengurangi keterlibatan kita dalam kegiatan sosial di dunia nyata, itu berkomunitas dan lain-lain. Nah, selain itu banyak banget berita-berita palsu atau hoax, judi online, hingga pornografi melalui media sosial juga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Di poin selanjutnya ada teknologi buatan manusia, kemajuan teknologi seperti terbitnya kecerdasan buatan AI dan otomatisasi
robotisasi yang menggantikan pekerjaan manusia di beberapa industri. Walaupun sebagiannya mengatakan sangat menguntungkan, teknologi ini juga dapat menyebabkan banyaknya jumlah angka pengangguran serta ketidakstabilan ekonomi bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh otomatisasi atau AI atau robot lainnya. Poin selanjutnya, di dalam agama Kristen, walaupun terkesan menguntungkan, entah mengenai jadwal ibadah, pembagian firman melalui YouTube, Alkitab elektronik, kumpulan pendalaman Alkitab melalui Zoom, hingga ibadah dengan jarak jauh. Negatifnya adalah karena dari pelaku manusia yang kecanduan penggunaan internet sehingga mengarahkan ke konten negatif yang menyebabkan kehilangan komunikasi antara manusia dan Tuhan, serta kurangnya pendalaman iman melalui gereja dengan membaca Alkitab. Singkatnya, penting banget buat diingat bahwa teknologi sendiri bukanlah ancaman. Sebaliknya, penggunaan atau penyalahgunaan yang tidak tepat dapat menjadi ancaman. Teknologi dapat mengakibatkan kecanduan, isolasi sosial, ketergantungan, masalah keamanan dan privasi, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus bijak menggunakan teknologi. Sama seperti kita harus menjadi tuannya teknologi, bukan menjadi hambanya teknologi. Gitu. Seperti itu. Next, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Teknologi dapat dianggap sebagai pembebas karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, memecahkan masalah, seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, melalui kontrol dan manipulasi teknologi individu, organisasi, dan negara, dapat memperoleh kekuatan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi orang lain. Selain itu, teknologi juga dapat membantu orang mengatasi keterbatasan fisik mereka. Teknologi asistif, misalnya, dapat membantu penyandang disabilitas, berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari, dan dunia kerja. Nah, berikut ini penjelasan tentang bagaimana teknologi dapat menjadi alat kekuatan. Yang pertama, pengendalian informasi. Yang pastinya di dalam era digital ini, kemampuan mengelola informasi diperkuat banget gitu dengan adanya teknologi. Pihak-pihak yang memiliki akses dan kontrol terhadap komunikasi dan media memiliki power untuk membentuk cerita tertentu dan mempengaruhi opini-opini yang ada di publik. Menggunakan teknologi, individu atau kelompok dapat mempengaruhi perspektif orang lain dengan memanipulasi berita, menyensor konten yang ada di media-media, atau menggunakan metode penyebaran informasi palsu atau provokatif. Next-nya, poin kedua, penggunaan teknologi dalam bidang politik. Nah, di bidang politik, teknologi dapat digunakan sebagai alat kekuasaan. Contohnya penggunaan media sosial atau platform online yang bisa mempengaruhi opini publik, bisa juga jadi alat kampanye. Selain itu juga teknologi digunakan untuk pengawasan dan surveillance yang dapat meningkatkan kekuatan pemerintahan atau kelompok-kelompok orang tertentu. Next, penggunaan teknologi dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini, teknologi juga dapat jadi alat kekuasaan. Perusahaan teknologi besar dapat menguasai pasar dan mengendalikan akses terhadap produk atau layanan tertentu lewat iklan-iklan misalnya. Mereka juga dapat menggunakan teknologi untuk memantau dan mengumpulkan data pengguna yang akan memberikan mereka keuntungan kompetitif dan kekuasaan pengambilan keputusan. Nah, ini bisa kita sering sebut sebagai marketing teknik gitu. Next-nya, poin keempat, penggunaan teknologi dalam bidang sosial. Nah, teknologi juga dapat digunakan sebagai
alat kekuasaan dalam bidang sosial. Contohnya, dapat digunakan untuk memantau, mengawasi seseorang, mempengaruhi privasi, seperti yang disinggung di poin sebelumnya, dan kebebasan mereka. Selain itu, melalui iklan dan manipulasi data, teknologi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan preferensi para pelanggannya. Jero udah ready kah? Sudah? Lanjut Sudah? siapa? Jero Jero ya? terus ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Baik, sudah ya. Jadi saya izin melanjutkan presentasinya hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke teknologi dan kekuasaan politis. Karena kemampuan teknologi untuk mempercepat komunikasi, mempengaruhi opini publik dan memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien, teknologi dapat menjadi kekuatan politik yang signifikan. Di era modern ini, teknologi telah mengubah cara orang berkomunikasi. Seperti halnya itu juga bisa berkomunikasi dengan tipe jarak jauh, walaupun kita tidak dapat bertemu, tapi masih bisa komunikasi ataupun diskusi tentang hal-hal tertentu, berbagi informasi dan terlibat dalam politik. Selain itu, data tentang pemilih dapat dipantau dan dikumpulkan melalui teknologi yang dapat membantu kandidat membuat strategi kampanye yang lebih baik. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara teknologi dan kekuasaan politik. Yang pertama adalah pengaruh teknologi dalam politik. Lanskap politik telah diubah oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi digital dan internet. Teknologi digital memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan akses yang lebih besar ke informasi bagi masyarakat. Misalnya, media sosial dan platform online memungkinkan individu dan kelompok untuk memobilisasi massa, berbagai pandangan politik, dan mempengaruhi opini publik. Hal ini dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan politik serta hasil pemilihan. Pengguna teknologi dalam kampanye politik. Yang kedua, kampanye politik juga menggunakan teknologi untuk mempengaruhi pemilih dan mendapatkan dukungan mereka. Kandidat politik menggunakan alat komunikasi digital seperti media sosial, situs web, dan lainnya untuk menyampaikan pesan politik mereka, membangun basis penggemar, dan mengorganisir kampanye. Selain itu, alat-alat ini digunakan untuk mengumpulkan data pemilih dan pelajari tren politik yang dapat membantu dalam perencanaan strategi kampanye. Bisa next? Yang ketiga adalah penggunaan teknologi dalam pemerintahan. Yakni teknologi juga sangat penting dalam organisasi pemerintah dan administrasi publik. Pemerintah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, seperti sistem pelayanan online, e-government, dan e-procurement. Mereka juga mengumpulkan dan menganalisis data untuk proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang lebih baik. Jadi di sini, saya hanya menjelaskan untuk singkatnya, teknologi dapat menjadi kekuatan politik yang signifikan, tetapi jika digunakan secara tidak bijak, juga dapat jadi ancaman bagi demokrasi dan kebebasan individu, ataupun hal negatif yang lain-lainnya pun juga akan bermunculan banyak. Sebenarnya sih menurut saya sih tidak salah ya, tetapi dari perilaku kita, kalau misalkan kita nggak benar juga ya bakal terjadi tuh hal-hal negatifnya tersebut. Maka dari itu teknologi dapat mengaruhi pemerintahan, proses politik, dan kampanye. Namun penting untuk mempertimbangkan konsekuensi moral dan sosial dari penggunaan teknologi dalam konteks politik. Seperti itu ya. Bisa di next. Baik, di sini adalah sikap Kristen terhadap teknologi. Kita sebagai umat Kristen itu mengenai teknologi mengakui bahwa itu memiliki potensi baik dan buruk. Beberapa pandangan menekankan pentingnya menggunakan teknologi untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Sementara pandangan lain menekankan dampak negatif dari teknologi terhadap iman dan nilai-nilai Kristen. Yang seperti saya jelaskan yang minggu lalu kemarin, agama yang lalu. Jadi menurut saya itu di agama Kristen itu menurut saya itu teknologi sih bagus ya. Tapi menurut saya lebih banyak ke negatif-negatifnya. Jadi saya lanjut lagi.
Namun, ada pandangan lain yang menekankan bahwa teknologi dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Allah serta melayani sesama. Akibatnya, sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi mencakup kesadaran akan dampak positif dan negatif dari teknologi serta pentingnya menggunakannya secara bijaksana sesuai dengan ajaran agama. Di sini saya akan jelaskan beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai sikap tersebut. Yang pertama, mengakui kemampuan dan batasan teknologi. Kita sebagai umat Kristen, kita harus mengakui bahwa teknologi sangat membantu banyak hal dalam kehidupan kita seperti komunikasi, pendidikan, dan penemuan ilmiah. Namun teknologi tidak bisa menjadi solusi universal untuk semua masalah yang dihadapi manusia dan juga memiliki batasan yang harus diakui. Penggunaan teknologi harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena memiliki keterbatasan dan konsekuensi moral, etika, dan spiritual. Yang kedua adalah ketelitian moral. Kita sebagai umat Kristen yang realistis terhadap teknologi berusaha untuk mempertimbangkan bagaimana menggunakan teknologi secara moral dan etis. Mereka mengakui bahwa teknologi dapat digunakan dengan cara yang tidak baik dan atau berbahaya, seperti menyebarkan kebencian di internet, melanggar di privasi, ataupun ketergantungan yang berlebihan. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menggunakan teknologi yang dengan benar dan tidak melanggar prinsip Kristen. Bisa di next kembali. Yang ketiga adalah keamanan dan privasi. Jadi, kita sebagai umat Kristen pada umumnya lebih memperhatikan keamanan dan privasi ketika melihat teknologi dengan cara yang realistis. Jika teknologi digunakan untuk memperoleh informasi pribadi, itu dapat melanggar privasi orang. Umat Kristen harus menghormati privasi orang lain saat menggunakan teknologi. Jadi, maksud di sini adalah kalau kita lagi ada hal-hal yang berbau privasi ataupun bersifat pribadi itu sebenarnya kita harus tetap jaga keamanan tersebut ya. Jangan malah menggeledah ataupun malah jadi itu menyebar ke publik gitu ya. Itu menurut saya sih seperti itu. Yang keempat adalah penggunaan teknologi yang tidak seimbang dan tidak menghormati nilai-nilai spiritual dapat mengakibatkan gangguan terhadap hubungan seseorang dengan Tuhan dan kehidupan rohaninya. Orang Kristen yang realistis menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan waktu yang diberikan untuk berdoa, meditasi, dan pertumbuhan spiritual. Menyadari bahwa teknologi tidak dapat menggantikan nilai-nilai dari kehidupan rohani. Walaupun itu sebenarnya banyak teknologi yang berbau Kristen itu ada hal yang lebih menarik seperti info gereja dan lain-lain, firman Tuhan dan lain-lain, tapi semua itu nggak ada jaminannya menurut saya seperti itu. Yang kelima adalah pertimbangan sosial keadilan. Dari sini Kristen yang realistis terhadap teknologi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Mereka menyadari bahwa teknologi dapat meningkatkan kesenjangan sosial, memperkuat ketidaksetaraan, dan memiliki efek negatif pada lingkungan. Akibatnya, mereka mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab secara sosial dan mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial. Langsung di next ya. Baik, terakhir di sini adalah kesimpulannya. Jadi sikap Kristen terhadap teknologi mencerminkan pendekatan yang realistis dan seimbang, mengakui baik potensi positif maupun resiko negatif dari teknologi. Beberapa poin utama yang kita dapat dari presentasi kali ini adalah yang kita buat dari hasil dari presentasi kita adalah yang pertama, pengakuan kemampuan dan batasan teknologi. Teknologi membantu dalam banyak aspek kehidupan, tapi juga memiliki batasan dan perlu diakui. Yang kedua, ketelitian moral. Penggunaan teknologi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika Kristen untuk menghindari dampak negatif. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Perhatian pada keamanan dan privasi dapat dalam penggunaan teknologi menghormati hak privasi orang lain. Yang keempat, keseimbangan spiritual. Pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kehidupan rohani. Itu pun menyadari bahwa teknologi tidak dapat menggantikan nilai-nilai spiritual. Yang kelima, pertimbangan sosial keadilan, memikirkan dampak sosial dan keadilan dalam penggunaan teknologi, menghindari kontribusi pada kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Next lagi, ada satu halaman yang ketinggalan. Kesimpulan ini menyoroti bahwa sikap Kristen terhadap teknologi melibatkan kesadaran akan implikasi sosial, moral, etika, spiritual, dan sosial keadilan.
serta dorongan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama. Oke, dari situ sudah selesai presentasi kita. Dari sekian di sini ada yang itu question or answer, and question ya Q&A atau pertanyaan tertentu itu. Oke, thank you buat Yero dan Dimas sudah presentasi yang kedua ya. Ini presentasi terakhir ya, Yero dan Dimas ya. Iya, Pak. Ya, tentang teknologi dalam pandangan Kristen. Ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Selain dari Dimas dan Yero? Sepertinya nggak ada ya. Iya, Oke, Pak. jadi sebenarnya dari presentasi ini thank you banget buat apa namanya Dimas dan Yero dari bahan presentasi ini udah luar biasa. Dan ini juga yang minggu lalu saya jelaskan, tapi hari ini lebih detail materinya ya, yang tentang tentang apa dampak teknologi di dalam bagi manusia, yaitu tentang apa dampak buruk dan dampak baiknya, dan juga bagaimana pandangan Kristen terhadap teknologi itu sendiri. Tentunya dari presentasi ini oke banget. Saya pikir nggak perlu apa yang harus kita jelaskan, karena 2 minggu berturut-turut saya jelaskan tentang pengaruh teknologi atau pandangan iptek dan pandangan Kristen. Lalu minggu lalu juga kita bahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dan hari ini tetap dilanjutkan lagi, dan minggu depan untuk kesempatan presentasi terakhir itu oleh Pak Purba dan Pak Dio ya. Minggu depan bisa dipersiapkan gitu untuk minggu depan bisa presentasi yang terakhir, karena nanti 2 pertemuan yang terakhir nanti saya yang selesaikan materi saja. Jadi gini, untuk teknologi saya pikir nggak perlu kita membahas tentang hal ini. Waktu di zaman saya di tahun 2009-2010 ketika saya masih SMA, orang menganggap bahwa ketika saya kalau kuliah lebih penting itu adalah saya lebih memilih jurusan akuntansi. Sasarannya kemana? Ke perbankan, ke perpajakan, dan lain-lain. Karena itu lebih penting. Tapi ternyata ketika saya merantau ke Jakarta, waktu itu di tahun 2011, baru begitu naik-naiknya tentang IT. Ya. Dulu dikenal dengan informatika. Nah, TIK, teknik ilmu komputer, TIK, TIK namanya. Waktu dulu TIK untuk mata kuliah ini yang paling banyak itu ya, yang saya lihat itu di Pamulang. Pamulang itu banyak banget anak-anak yang masuk kuliah di situ. Setelah itu di tahun 2015-16 udah mulai berkembang dengan kita kenal dengan apa namanya digital. Di tahun 2018-19 ada istilah tentang 4.0, 4.0, lalu ditargetkan untuk tahun 2004-2025 itu tentang 5.0. Jadi sehingga dengan ini perkembangan kita berkatakan bahwa teknologi itu kita tidak akan melarangnya. Karena kalau kita yang membatasi diri untuk mengupgrade tentang perkembangan teknologi, maka secara tidak sadar kita yang akan tertinggal. Pasti. Kenapa? Karena kalau kita lihat saat-saat ini itu adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lebih cenderung menggunakan teknologi itu sendiri. Jangan itu alat musik. Saya kebetulan di sekolah, saya dipercayakan jadi wakil kepala sekolah di sekolah kami di Seci. Lalu kami dipercayakan dipercayakan oleh dinas untuk mengurus ya dana BOS ya, dana BOS biaya operasional sekolah setiap semester itu 550 juta.
Lalu kami harus menghabiskan duit itu dalam 1 semester, karena kalau nggak habis duit itu harus dikembalikan ke pemerintah. Dan akhirnya ketika saya belanja-belanja, baru saya ngerti tentang bagaimana anak-anak sekarang itu mereka beli drum digital, drum pad digital yang kecil, cuma kecil tapi mahalnya luar biasa, 4 juta sampai 5 juta. Tapi warna kecil, seperti layar laptop ya. Lalu ada yang satunya namanya sustain, tapi sustainnya itu sustain digital, bukan di sustain yang bisa diinjak gitu. Lalu keyboard juga mereka beli keyboard Yamaha tapi yang tipe terbaru yang digital. Katanya itu pengaturan suaranya juga lebih bagus. Dari situ saya bisa melihat bahwa wah, sekarang untuk upgrade mengenai perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dalam khusus untuk band saja, itu sudah jauh berbeda dari yang dulu harus bongkar pasang drum, setelah drum yang biasa, lalu drum yang manual, lalu pindah ke drum drum listrik yang yang kecil. Kalau sekarang udah pindah ke drum pad. Lalu banyak hal yang saya belajar juga tentang perkembangan teknologi. Nah, tapi sebelum kita ke Kristen dulu, yang saya mau nyambung tentang yang Kristen, tapi saya juga melihat saya selesaikan dulu tentang pengertian umum tentang teknologi dalam secara umum ya. Yang tadi saya dapat bahwa teknologi itu adalah seni dan teknik. Teknologi itu seni. Orang yang berkecimpung dalam dunia teknologi, buat teman-teman yang saat ini kuliah di teknologi, itu adalah suatu seni yang sedang dibangun untuk merancang sesuatu yang tidak di luar dari digital itu sendiri. Dan yang kedua adalah teknik. Teknik itu juga memang perlu dibutuhkan. Jadi kita mengoperasikan handphone kita masing-masing itu juga membutuhkan satu cara, itu teknik, untuk kita bisa dapat mengatur segala macam gitu ya di handphone kita. Nah, lalu tadi di slide berikutnya disinggung juga tentang saat ini di mana-mana pengurangan tenaga kerja manusia banyak banget karena digantikan oleh mesin, karena sudah disetting secara otomatis. Tentu 3 tahun belakangan ketika teman saya itu namanya Chandra Liu, dia orang Tangerang tapi dia buka usaha di Papua ya, di Biak. Lalu si Ko Chandra ini, keluarganya itu salah satu itu adalah bukan ini ya, tapi salah satu pimpinan yang dipercayakan untuk bekerja di Freeport ya. Dia katakan bahwa dulu 5 tahun 10 tahun belakangan itu Freeport itu membutuhkan pekerjaan sampai 10.000 orang untuk harus bekerja di Freeport. Tapi sekarang katanya udah nggak nyampe 10.000. Katanya sudah sangat sedikit dibandingkan dengan 5 tahun belakangan, karena untuk penggalian emas itu sudah sangat dalam dan itu sudah nggak ada oksigen. Lalu saya bilang, lalu untuk dapat Freeport-nya gimana? Sekarang semua sudah pakai serba pakai alat gitu kan. Jadi yang gali di bawah, yang ambil emasnya, lalu pokoknya trek masuk ke dalam buat ambil emas dan sebagainya, ini udah pakai udah pakai alat. Jadi tentunya ke depan, jangan sampai tenaga manusia sudah nggak bisa dipakai lagi. Ini kita antisipasi karena perkembangan dunia semakin berkembang, teknologi semakin terupgrade, dan siapa yang tidak mengikuti itu dia akan ketinggalan. Nah ini yang perlu kita harus perhatikan. Lalu yang kedua itu contohnya tentang pendidikan. Di slide berikutnya dibahas tentang teknologi dalam pendidikan. Ini juga saya sudah pernah jelaskan. Sekarang istilah kurikulum terbaru di tahun 2023 setelah Menteri
Pendidikan, Pak Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dia mencetuskan satu program atau kurikulum terbaru namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mengajar dan Merdeka belajar. Tapi tentunya kurikulum ini bagi kami yang guru itu diwajibkan untuk harus perlu menguasai 7 modul. 7 modul ini membahas tentang bagaimana belajar mengajar di kelas, bagaimana kita bisa memperlakukan siswa di kelas, tapi bukan hanya secara teori dari buku, tapi berdasarkan digital dan punya website sendiri. Akhirnya sekarang kami Bapak Ibu guru itu kalau mau tahu tentang kualitas sekolah dan kalau mau perbaiki kualitas sekolah harus mengerjakan melalui PMM itu namanya. PMM atau profil atau P5 gitu, project. Sedangkan mata pelajaran udah berbeda. Dan juga kurikulum itu juga mempengaruhi ke jurusan. Kalau teman-teman dulu pernah SMA, mungkin pernah ada di SMA di kelas apa namanya 12 IPA 1, 12 IPA 2, atau 12 IPS, atau 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPS. Sekarang sudah nggak pakai istilah-istilah begitu lagi. Sekarang sudah pakai tentang 12 1, 2, dan 3, 11 1, 2, 3, 10 1, 2, 3. Karena sistem pendidikannya juga sudah berubah dan target dari Panadiam itu adalah harus serba digital. Itu juga yang kita khawatirkan karena ada beberapa sekolah itu untuk metode pembelajarannya anak-anak lebih cenderung belajar di rumah, homeschooling namanya. Jadi anak itu malas ke sekolah, jadi kalau di rumah guru tinggal kirimkan videonya, dia pelajari sendiri, tugas mungkin dia bisa kirim online juga untuk dikoreksi dan lain sebagainya. Akhirnya setelah pasca COVID, sekolah yang tadi itu rame banget, dulu bilang SLB ya, sekolah luar biasa, SLB iya. Oh, waktu COVID itu beberapa siswa kami itu 3, 4 si pindah ke mau belajar homeschooling. Wah, akhirnya pendidikan kita melihat bahwa kita prediksi ya, 5-10 tahun ke depan tentunya pendidikan adalah orang-orang yang tidak berkompeten di dalam dunia teknologi, tentu orang itu pasti akan disingkirkan karena yang dibutuhkan ini adalah orang-orang yang mahir berteknologi. Tentunya teman-teman di sini yang mungkin jualan atau mungkin sedang bangun usaha atau sedang bekerja yang memang di tempat kerja yang membutuhkan teknologi, tentunya itu penting untuk perlu kita mengupgrade itu, ya. Lalu yang kedua tentang teknologi dalam dunia politik, ya. Dalam dunia politik saat ini coba kita lihat tentang presiden. Orang melakukan survei setiap hari, akhirnya bisa ketemu elektabilitas ini, paslon ini menang, ini turun. Nah, jenis pertanyaannya ini, topik yang menjadi bahan bahan polling, ya bahan survei apa, ada siapa yang menang. Jadi kita udah bisa ngebayang siapa pemenangnya di tahun 2024, siapa yang kalah gitu. Udah bisa kita tahu melalui apa? Ya melalui polling itu, melalui survei itu. Jadi udah nggak sesuatu hal yang kayak dulu kita masih SD lagi, SMP, yang tahu bahwa oh ini harus hitung suara, oh udah enggak. Justru sekarang saya nggak tahu, tapi katanya 2024 itu pemilihan umum itu kertas itu nggak akan dihitung, tapi jumlah suara itu akan dihitung dan dimasukin ke dalam aplikasi katanya begitu. Yang saya dengar ya, saya nggak tahu apa akan direalisasikan belum. Yang kedua, orang bisa menggunakan teknologi untuk membela orang tanpa harus ketemu orang itu. Contohnya tentang tanda tangan petisi. Mungkin teman-teman di sini mungkin sudah pernah, contohnya kan saat ini berita yang sedang heboh itu adalah di Serang gitu ya, ada orang yang perlu menangkap pencuri di kandang kambingnya, lalu si pencuri ini mau melawan dan si yang pemilik kambing ini berusaha untuk membela diri dan berantem lah ya sama si pencuri ini dan kalau nggak salah berita selanjutnya meninggal, tapi akhirnya beritanya sampai saat ini masih belum jelas karena masih ditangani oleh pihak polisi. Nah,
Maksudnya gini, akhirnya dari peristiwa ini akhirnya netizen Indonesia itu membuat salah satu petisi, tanda tangan petisi untuk apa namanya, mau menyelamatkan, membebaskan si pemilik kambing ini karena dia sekarang saat ini ada di dalam penjara. Nah, teman-teman, untuk teknologi ini memang sangat-sangat luas ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa teknologi itu adalah yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari, yang bisa website, yang bisa kelola ini. Tentu itu adalah pekerjaan yang harus lebih spesifik, pekerjaan yang sesuai dengan basic. Ada satu teman guru saya itu dia bangun usahanya di website. Satu bulan tuh penghasilan 4 jutaan lebih di luar daripada gaji guru. Orang Kupang juga, dia agama Katolik, namanya Edel, Miss Edel dari NTT. Jadi dia dari bisnis bikin website itu dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Dia juga bikin TikTok juga sangat terkenal. Oh, banyak banget. Jadi tentunya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Lalu yang kedua tentang contoh penggunaan teknologi yang negatif adalah penggunaan tentang podcast contohnya. Saya itu tipe orang yang tidak suka dengan hal-hal begitu. Ada orang podcast dengan bagus, tapi ada orang yang menggunakan podcast itu adalah untuk memecah belah setiap umat yang beragama. Contoh aja, contoh saat ini kan yang saat ini masih perang itu Israel dan Palestina, Hamas. Akhirnya ada podcast ini mengundang ini datang nanya, menurut kamu ini gimana? Lalu undang lagi agama sebelahnya, menurut kamu ini gimana? Tentu nggak salah. Tetapi akhirnya dua pemahaman yang berbeda dan bisa membuat orang yang nonton, ya, orang yang nonton itu akhirnya apa? Punya pandangan yang berbeda terhadap agama-agama tertentu. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi teknologi itu merusak manusia, ya merusak. Kenapa? Ya dari orang-orang yang menggunakan teknologi itu. Kita yang merantap, dia nikmatin duit. Nah itulah orang kalau pintar memanfaatkan kesempatan. Jadi sebenarnya betul, pintar memanfaatkan kesempatan, tapi saya pikir kesempatan itu telah membunuh orang lain yang tadi hidup bertoleransi, akhirnya bisa hidup apa? Permusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus perlu kita apa namanya? Perlu kita waspadai. Teman-teman saat ini bekerja juga sama. Jadi, lalu bagaimana pandangan Kristen melihat hal-hal ini yang tadi saya sebutkan tentang pengertian umum tentang ini? Cuma satu, dua pertemuan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana pandangan Kristen teknologi. Cuma satu itu adalah tentang apa? Keadilan sosial. Jadi tentunya seberapa jauh, seberapa berkembangnya teknologi, tetapi kita manusia harus tetap menjaga yang namanya keadilan. Keadilan itu penting. Bagaimana kita bisa bersikap adil terhadap sesama dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membangun relasi sosial sebagainya. Ini harus perlu kita jaga supaya teknologi itu tidak mengubah sikap dan karakter kita. Itu karena di pertemuan keberapa, kalau nggak salah 2 pertemuan yang lalu saya menjelaskan Pak, ketika Nuh saja alam mengizinkan dia untuk membuat bahtera. Nah, bahtera ini adalah sebuah teknologi yang digunakan bagaimana panjang perahunya, bagaimana dia membuat apa kotak-kotak di dalam perahunya, dan jaraknya, lebarnya, itu menggunakan sebuah teknologi. Oleh karena itu, secara pandangan Kristen, teknologi itu nggak salah. Di dalam pandangan Kristen, tetap menghargai yang namanya teknologi. Tetapi, di sisi lain kita harus percaya bahwa semakin berkembangnya teknologi, Tuhan mengizinkan dan memberikan hikmat kepada manusia untuk mengupgrade perkembangan teknologi terus menerus. Tetapi jangan sampai kita menggunakan teknologi membunuh karakter dan jiwa sosial kita kepada sesama. Oke, demikian mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan dari presentasi kelompoknya Yero. Minggu depan kelas Pak Purba dan Pak Dio untuk presentasi yang terakhir ya. Ada yang mau perlu ditanyakan atau ditambahkan?
Safe artinya aman, Pak. Oke. Dari saya Cukup? aman ya, Pak. Oke, cukup? Kalau cukup, kita kelas kita selesai dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Saya minta Yero untuk pimpin kita dalam doa. Belum itu Pak, belum sampai jam 7 Pak. Ya, kalau untuk kelasnya memang saya selesaikan lebih cepat karena saya ada acara yang lainnya mendadak soalnya. Oh ya ada Pak, nggak apa-apa. Oke baik, teman-teman, marilah kita berdoa ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan dengan agama Kristen pada malam hari ini ya Tuhan, ataupun sore hari ini dapat menjadi manfaat ataupun bekal bagi kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutupi mata kuliah ini Tuhan. Dengan berkat ya Tuhan, dengan mata kuliah ini akan menjadi pembekalan iman bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Yero, terima kasih Dimas, Pak Purba, Pak Dio, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. God bless. Ya Pak, God bless ya Pak. God bless. God bless semuanya.